A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin sekalian, pada kesempatan malam Jumat kali ini melanjutkan rutinitas kita seperti sebagaimana biasanya yang dilakukan oleh Majelis Raudatul Aqli ini, yakni Kamajum atau kajian malam Jumat. Dan pada malam Jumat kali ini kita akan belajar bersama-sama dan mengkaji bersama-sama bagaimana cara kita ikhlas dalam beramal. Taib, mari kita mulai dengan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wa intifa'a wa ifada bi istifadata wal hasalat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dalata 'alal khairi ibtigha wajhillah wa maradhatih wa thawabih wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk ikhlas dalam beramal, maka kita harus mengetahui pengertian ikhlas itu sendiri. Jadi apa itu ikhlas? Ikhlas itu apa? Jadi ikhlas ini adalah suatu kata atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab. Yang berasal kalimat atau asal katanya yaitu khalaso, yang berarti murni atau bersih. Dan dalam konteks beramal, ikhlas berarti melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan ataupun imbalan dari manusia. Seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran sendiri terdapat Quran surat Al-Ikhlas yang terdapat pada juz 30. Dan dalam salah satu ayatnya itu berbunyi lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan dalam makna filosofis atau yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, yakni kita tidak mengharapkan imbalan atau melakukannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya kalau masih kita berbuat baik nih, misal kita nyumbang di kotak amal masjid 10 juta, tapi langsung berisik, langsung ngasih tahu ke tetangga, misal gue nyumbang 10 juta, gue nyumbang 10 juta kayak gitu. Nah itu masih ria, itu namanya masih yalid, masih mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi, itu belum ikhlas. Bahkan dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan kita akan mendapatkan apa-apa yang telah kita niatkan. Seperti itu. Itu salah satu contoh dari perbuatan ikhlas. Nah, karakteristik ikhlas itu kayak gimana? Satu, tidak mengharapkan pujian ataupun imbalan, seperti tadi yang sudah dijelaskan, tidak mengharapkan pujian atau imbalan. Dan juga tidak mengharapkan sesuatu yang bersifat material ataupun duniawi. Dan yang kedua, melakukan amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tadi niatnya ikhlas karena Allah dan mengharapkan apa-apanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan juga ayat 8. Di situ ada ayat yang berbunyi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang membuat kebaikan sebesar
biji zarah, maka Allah akan membalasnya, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar biji zarah, maka Allah akan membalasnya pula. Jadi kita harus yakin bahwa setiap amal yang kita lakukan, semua niat yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya, baik perbuatannya baik ataupun buruk. Yang ketiga, tidak ria atau semata-mata hanya ingin mencari validasi dari orang lain. Dan yang keempat pastinya istiqomah, yakni kita harus melakukannya secara terus menerus dan konsisten. Jadi jangan sampai kita berbuat baik sekali aja, itu pun karena kita ria pengen dilihat orang. Apalagi kalau kita misalnya nih lagi ke rumah pasangan kita atau pacar kita gitu ya, misal sholat di samping orang tuanya, khusyuk, sholat sunnah rawatibnya bisa 8 rakaat atau 10 rakaat misalnya, tapi waktu di rumah boro-boro sholat sunnah rawatib, bangun subuh juga enggak. Jangan sampai kayak gitu. Kalaupun udah terlanjur kayak gitu, misalnya sudah terlanjur seperti itu, maka segeralah bertaubat. Karena ria ini merupakan suatu maksiat juga. Pasti maksiat ini pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jalan taubatnya. Kalau misalnya sudah terlanjur seperti tadi ria, maka kita bisa melakukannya. Amal yang sama kita lakukan karena ria bisa kita lakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Dan kembali tadi, niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, pasti ada manfaat ikhlas itu sendiri yang harus kita sadari dan serta kita ketahui juga. Satu, meningkatkan kualitas amal. Dan yang kedua, mendapatkan pahala yang sebenarnya. Dan manfaat ikhlas yang ketiga yaitu meningkatkan iman dan takwa. Keempat, menghindari riya. Pasti orang yang ikhlas melakukan sesuatu lillahi ta'ala, tidak mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi, pasti terhindar dari sifat riya. Yang kelima, meningkatkan kesabaran dan juga ketabahan, seperti itu. Nah, cara meningkatkan sifat ikhlas sendiri itu gimana? Satu, niat yang benar. Maka pertama yang harus kita perbarui itu tajdidun niyah. Tajdidun niyah, perbaiki niat. Tajdidun niyah, bukan tajdidul imah. Yang kita perbaiki niat, bukan cuma rumah aja yang bagus, tapi kita niat melakukan kebaikannya masih gak benar. Jangan sampai kayak gitu. Yang kedua, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita selalu mengingat Allah, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Dan yang ketiga, menghindari pujian dan penghargaan. Tapi kalau ada yang muji gimana? Kalau ada yang ngasih penghargaan gimana? Ya udah, terima aja. Ya udah, kalau terlanjur udah. Tapi jangan sampai pujian dan penghargaan yang diberikan orang lain kepada kita membuat kita menjadi sombong atau takabur. Yang keempat, kalau misalnya bisa melakukan beramal secara diam-diam, berarti kalau terang-terangan gak boleh. Ya boleh. Seperti misalnya kajian-kajian yang seperti dilakukan di masjid-masjid, itu kan gak mungkin kalau diam-diam, pasti ada jamaahnya yang datang yang melihat. Tapi kembali lagi dari niatnya. Kalau niat kita baik, insya Allah yang kita dapat juga kebaikan. Kalau misalnya ada yang nyangka, ini mah ria nih, ya udah biarin aja. Kalau misalnya ada yang menggunjing atau menggibah seperti itu, ataupun beramal secara diam-diam, ya monggo, bisa juga.
Dan yang kelima, selalu membaca Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW, serta tidak lupa mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi para hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa ikhlas adalah pondasi penting dalam beramal. Karena dengan ikhlas kita dapat meningkatkan kualitas amal kita, mendapatkan pahala yang sebenarnya, dan meningkatkan iman dan takwa dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan sifat ikhlas kita dalam beramal. Dan terakhir dari saya, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, beramal dengan ikhlas, jangan dinanti-nanti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kajian pada malam Jumat ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada masukan, kritik, saran ataupun koreksian bisa ditulis di kolom komentar video ini. Dan mohon doa untuk bagi yang menonton video ini, mohon doanya agar channel ini tetap selalu istiqomah untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan yang dari materi yang saya sampaikan. As-sayanfa'ana wa yanfa'ukum jami'an. Walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.